Suwun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisa asyara fi fadilatiz zakati. Al-babu utawi bab as-sadisa asyara kang kaping 16 fi fadilatiz zakati iku ing dalem fadilahe zakat. Kala ngendika an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul islami. Az-zakatu utawi zakat qantaratul islami iku dadi kreteke Islam. Qantaratul islami iku dadi kreteke atau jembatane Islam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul imani. Az-zakatu utawi zakat tuhrul imani iku sesucine iman. Tuhrul imani iku sesucine iman. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul imana illa bizakati wala imana liman la zakata lahu. La yaqbalu ora nerima, ora nampa Allahu sapa Gusti Allah al imana ing iman illa bizakati kejaba kelawan zakat. Wala imana lan ora ana apa iman liman iku keduwe wong la zakata kang ora zakat, la zakata kang ora ana zakat lahu keduwe man. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Hasinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bisadaqati wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Hasinu padha ngreksaha sapa sira kabeh. Hasinu padha ngreksaha sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo nira kabeh bizakati kelawan zakat wadawu lan padha gawe tamba sapa sira kabeh wadawu lan padha gawe tamba sapa sira kabeh maradakum ing pira-pira wong lara sira kabeh maradakum ing pira-pira wong lara ira kabeh bisadaqati kelawan sedekah wa a'iddu lan padha ambalekno sira kabeh wa a'iddu lan padha ambalekno tegese padha nolak sapa sira kabeh lil bala'i maring bala ad-du'a ing donga ad-du'a ing donga. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakati. Mahalaka ora rusak malun apa bondo fi barrin ing dalem daratan wala bahrin lan ora ing dalem segara illa biman izzakati kejaba kelawan nyegah zakat illa biman izzakati kejaba kelawan nyegah zakat. Titik rumiyin. Alhasil ini menginjak bab yang ke-16 al-babu as-sadisa asyara fi fadilatiz zakati. Bab yang ke-16 menerangkan tentang keutamaan zakat. Menerangkan tentang keutamaan zakat. Ini nanti, bab ini nanti menjelaskan, menerangkan seputar tentang keistimewaan dan pentingnya mengeluarkan zakat. Tentunya bagi orang yang sudah wajib zakat. Jadi nak panjenengan berharta alias kaya, maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau nak panjenengan kok fakir miskin, wajib nampa zakat. Milih pundi? Milih paring napa nampa? Paring nggih. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhake yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya
tangan yang di atas itu adalah si pemberi, tangan di bawah adalah si penerima. Nah, tangannya yang di atas yaitu si pemberi itu lebih baik daripada tangannya yang di bawah, ya. Niku hadisipun apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, akan tetapi ketika Allah mewajibkan kewajiban zakat, tentu satu sisi Allah menciptakan orang yang menerima zakat. Karena tidak mungkin ketika Allah mewajibkan zakat kemudian menungso digawe sugih kabeh. Langgo sing nampa zakat sapa? Ya, sing nampa zakat sapa? Maka Allah menjadikan ada orang itu kaya, ada orang itu miskin. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi orang kaya itu punya kelebihan juga punya kekurangan. Orang miskin, fakir miskin punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, panjenengan takoklah, kalau kelebihannya orang kaya kan jelas memberi. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya orang fakir miskin kan menerima. Karena memberi dan menerima jelas lebih baik daripada yang memberi. Lah kok dikatakan orang fakir miskin itu juga punya kelebihan, ya, karena orang fakir miskin itulah yang menjadikan orang kaya mendapat pahala. Bayangkan ya, misalkan nonton tiang kok arep ngetokke zakat, orang nemu fakir miskin, sido untuk ganjaran zakat napa mboten? Mau zakat mau sedekah, orang nemu fakir miskin. Berarti fakir miskin juga penting kan? Penting. Makanya wonten sebagian ulama sing nafsiri hadis niku tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu ada yang menafsiri tangan di atas itu tangannya fakir miskin. Tangan di bawah itu tangannya orang yang berzakat dan bersedekah. Maksudnya bagaimana? Orang fakir miskin itu dia dalam hakikatnya ketika fakir miskin niku menerima zakat, menerima sedekah, itu sama artinya fakir miskin itu memberi pahala kepada, berarti yang memberi pahala siapa? Fakir miskin. Berarti yang memberi pahala itu fakir miskin, yang menerima pahala siapa? Orang kaya yang mengeluarkan zakat dan mengeluarkan apa? Sedekah. Itu ada yang menafsiri ternyata tangan di atas itu tangannya fakir miskin. Karena kalau tidak ada fakir miskin, tidak mungkin orang itu bisa mengeluarkan zakat, bisa mengeluarkan sedekah, dan akhirnya tidak dapat pahala wong ora ana sasarane. Gini apa mboten? Niku wonten sing menafsiri ngoten niku. Mula ketika kula panjenengan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memberi zakat, orang kaya yang mengeluarkan zakat, memberi zakat, memberi sedekah, ojo sombong. Oke? Ojo sombong, enggak boleh. Aduh meh kula panjenengan nguwahi sembarangan, nguwahi diuncalke. Maksudnya piye, nggih? Ya sopan sithik lah, karena ketika kula panjenengan memberi, enggak ada yang menerima, itu enggak ada fungsinya kok. Nggih mboten? Kula panjenengan ngetokke zakat sedekah, ternyata mustahik. Orang yang berhak menerima zakat sedekah enggak ada fakir miskin, semuanya kaya. Nah, kira-kira dapat pahala dari mana? Nah, makanya ketika posisi kula panjenengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, jangan sombong dan jangan diaku-aku. Ya, diaku-aku saya sudah mengeluarkan zakat,
saya sudah mengeluarkan sedekah. Lah emang itu harta kamu. Hakikatnya itu kan hartanya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, hakikatnya miliknya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hakikatnya miliknya Allah. Kula panjenengan itu hanya tempat lewat saja. Tempat lewat saja. Gimana? Hanya tempat lewat saja. Lah itulah maha dermawane Allah. Allah sudah memberi orang kaya itu modal harta, itu yang memberi Allah dan itu milik Allah. Ketika orang kaya mengeluarkan zakatnya masih diberi pahala. Gimana? Woi Gusti Allah maha lomo, maha dermawan ya. Makanya jangan sampai diaku-aku, ini hartaku, ini saya sudah mengeluarkan zakat, ini jangan diaku-aku. Maka tunaikan zakat, berikanlah sedekah, niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah berbicara tentang zakat, wah panjang sekali pembahasannya. Yang jelas zakat ini adalah bukti atas keimanan orang yang mengeluarkannya. Artinya nopo? Orang kaya kok mau mengeluarkan zakat hartanya, orang kaya kok mau mengeluarkan zakat hartanya, itu menunjukkan akan keberadaan imannya. Karena orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat itu bukti tidak ada iman di hatinya. Makanya orang-orang seperti itu sak mangke disebut orang yang munafik. Orang yang apa? Munafik. Ada orang kaya nggak mau mengeluarkan zakat, itu orang munafik. Karena orang munafik menganggap bahwa mengeluarkan zakat itu adalah perampokan ya. Makanya orang-orang munafik itu memaknai zakat itu sebagai perampok. Yang mengatakan ini sudah namanya bukan memberi, ini sudah merampok. Karena zakat itu kan ada hitung-hitungannya. Beda dengan sedekah nggih. Zakat atau sak mangke itu disebut zakatul mal, zakat harta. Itu ada nisabnya. Ketika belum mencapai nisabnya ya tidak ada kewajiban zakat ya. Maka ketika orang punya harta dan sudah mencapai nisabnya, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dan ternyata nisab tersebut itu sepersekian kecil dari harta yang dimilikinya. Contoh, misalkan orang mempunyai emas, zakat emas itu pinten? 2,5% saja ya, 2,5% ya. Misalkan orang mempunyai kambing 40 ekor, itu zakatnya cuma 1 ekor dan itu harus dimiliki selama setahun. Jenengan setahun kok gadah kambing 40 ekor dan sudah jenengan miliki selama setahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya pinten? 1 ekor. Bayangkan nggih, 1 ekor kalau dibandingkan 40 ekor itu berapa persennya? Pinten persen? Harus dihitung dhewe. Maka Allah itu tidak mempersulit orang-orang kaya yang telah diberi harta oleh Allah. Tapi Allah memerintahkan di dalam harta itu ada haknya orang fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Bon nggih. Hadis yang pertama, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Az-zakatu qantaratul islami. Rawahu At-Tabarani wal Baihaqi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi. Zakat adalah jembatannya Islam. Az-zakatu qantaratul Islam. Zakat
adalah jembatannya Islam, jisruhu, artinya zakat adalah jembatannya Islam. Itu adalah zakat merupakan ibarat jembatan, ya. Ngertos jembatan ya wot ki kretek nih, jembatan. Misalkan panjenengan mau ke sana, terus ada kali, ada sungai yang sangat besar, tidak ada jembatannya, ya. Jembatan itu kan sebuah perantara yang bisa menyampaikan ke tujuan. Maka kalau tidak ada jembatannya, dengan tidak akan bisa ke sana. Maka zakat ini adalah jembatannya Islam. Artinya Islamnya seseorang itu bisa sempurna diraih harus melalui zakat, ya. Harus melalui zakat. Artinya tidak boleh meninggalkan mengeluarkan zakat. Karena jembatan itu untuk memungkinkan mencapai yang ia tuju. Mau ke sana harus melewati jembatan. Tanpa melewati jembatan tidak bisa ke sana, harus lewat jembatan. Maka kepingin meraih kesempurnaan Islam harus mengeluarkan zakat. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul imani. Az-zakatu tuhrul iman. Zakat adalah sesuci untuk iman. Zakat adalah sesuci untuk iman. Alhasil, maksudnya apa? Maksudnya ketika orang itu sudah wajib mengeluarkan zakat, kok tidak dikeluarkan zakatnya, maka keimanannya itu belum suci, ya. Keimanannya itu belum suci, belum sempurna, belum suci. Maka untuk menyempurnakan iman, mensucikan iman, harus mengeluarkan zakat. Ibarat zakat itu sebuah atau sesuatu yang mengotori, ya, sesuatu yang mengotori, bukan hanya mengotori harta tapi mengotori iman. Okay. Karena zakat itu sering kula aturaken, zakat itu ibarat sebuah busa. Nah, jenengan mencuci, biasanya jenengan mencuci pakai mesin cuci atau manual, jenengan kumbah niku wonten busane, wonten umpluke. Lah zakat itu ibarat apa? Umpluk tadi kan sesuatu sing mengandung kotoran-kotoran yang ada di sesuatu yang dicuci tadi, ya. Itu kotoran. Maka kenapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarganya itu haram menerima zakat? Karena zakat adalah kotorannya harta, ya. Zakat itu kotorannya harta. Artinya kalau seseorang punya harta dan sudah wajib dizakati, kok tidak dizakati, berarti hartanya tercampur kotoran. Lah Kanjeng Nabi dan keluarganya tidak layak memakan kotoran, maka diharamkan bagi Nabi dan keluarganya menerima zakat. Yang boleh itu menerima hadiah, menerima hibah. Zakat sedekah tidak boleh, ya. Zakat dan sedekah itu tidak boleh. Bolehnya menerima hadiah. Maka para sahabat ketika memberi Nabi itu Nabi namakan hadiah, bukan zakat, ya. Karena zakat itu adalah kotoran,
Kanjeng Nabi dan keluarganya tidak layak memakan kotoran. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Aisyah, ya, dari Sayyidatina Aisyah itu meriwayatkan hadis Nabi bersabda, "Makhtalatotis shadaqatu malan illa ahlakathu." Tidak mencampuri sedekah, tidak mencampuri sebuah zakat itu mencampuri harta kecuali ia akan merusak harta tersebut. Maksudnya ngeten nggih. Dados zakat wau kan diibaratkan sebuah apa? Kotoran, ya, sebuah kotoran. Lah, ketika kotoran itu tidak dibuang, contoh jenengan misalkan gadah panjenengan niku gadah atau punya air 1 gelas, di situ ada kotorannya, misalkan ya, ada najisnya, ada kotorannya. Ketika kotorannya tidak dibuang, itu bisa bersih enggak airnya di gelas jenengan? Tidak akan bisa. Maka karena kotoran tadi akan mencampuri situ, akan merusak situ. Ketika mencampuri akan merusak yang ada. Sama ketika harta, ya, harta yang sudah harus dikeluarkan zakatnya kok tidak dijakati, maka justru keseluruhan harta itu akan rusak, ya. Makanya kata-katanya hartanya mboten berkah. Yang kok hartanya kata sudah wajib dizakati, tidak dizakati, berarti ada harta zakat yang mencampuri hartanya itu. Maka justru semua hartanya itu akan menjadi rusak, tidak ada keberkahan. Gowo sial, nggih, membawa nopo? Membawa sial. Tidak ada keberkahan di situ. Ya, itu maksudnya tidak mencampuri zakat atas harta kecuali zakat tadi akan merusak harta tersebut, ya. Artinya ketika harta kok sudah harus dizakati, maka keluarkan zakatnya. Kalau tidak, berarti zakat itu masih mencampuri hartanya, justru semua harta itu akan apa? Akan rusak. Dan ini bahaya karena orang yang orang yang menentang zakat, orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, itu siksanya itu tidak menunggu di akhirat, bahkan dikubur itu sudah mendapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hikayah, sebuah cerita, hikayah, ini suatu ketika Syekh Abu Sinan ikut dikunjungi atau kedapatan sekelompok atau orang banyak, sekelompok tamu. Jadi Syekh Abu Sinan itu ketamuan, ibaratnya ada tamu banyak bertamu kepada beliau. Lah, Syekh Abu Sinan ini masih di zaman tabi'in, ya, berarti era-era setelah Nabi, sahabat masih ada ini, ya. Ini cerita di zaman tabi'in. Syekh Abu Sinan ketamuan, ada tamu banyak. Ketika sudah masuk tamunya, beliau berkata, "Ayo, ini saya kalian semua saya ajak untuk takziah. Karena saya punya teman, ya, saya punya tetangga, saya punya teman dan tetangga, itu tetangga barusan saudaranya meninggal. Saya belum takziah ke sana. Ayo kalian saya ajak untuk bersama-sama takziah ke sana." Singkat cerita, ketika sampai di rumah tetangganya yang kepaten tadi, namanya tidak disebutkan, ya, Fulan lah misalkan, Fulan tadi itu menangis sejadi-jadinya
Jadi takziah kepaten sedulure, dia punya saudara laki-laki meninggal. Itu dia itu menangis sampai tangisannya itu sulit berhenti, nangis terus. Ya. Bukan karena nangisnya ternyata bukan karena kehilangan dulur lanang, boten. Nanti ada. Nah makanya ketika di Syekh Abu Sinan dan para tamunya sampai, kemudian takziah ke situ, melihat tuan rumah kok malah nangis, itu direh-reh. Kang sampean kok nangis ki nopo ya? Wajar kan, kulo apa? Tentunya dalil barang nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh iki bakal mati. Wis to kelangan dulur lanang wis diikhlaske, kabeh ya bakal mati. Kula panjenengan ya bakal nyusul direh-reh. Lah ternyata yang ditakziahi tadi di luar dugaan jawabannya. Bukan masalah itu, saya tahu semua itu bakal mati, ya. Bukan masalah saya itu susah ternyata kehilangan apa? Saudara laki-laki saya, itu bukan masalah itu. Lantas ditanya lah, kenapa kok kamu nangis sampai segitunya nggak berhenti. Nah, singkat cerita dia menceritakan penyebab menangisnya. Ternyata penyebab menangisnya, dia cerita, begini loh kenapa saya kok menangis terus sampai sekarang. Saya menangis tidak ada hentinya. Karena ketika saya itu ikut menghantarkan saudara saya bersama orang yang takziah diantar ke kuburan, ya, dan prosesi pemakaman selesai, semuanya pada pulang, saya masih di situ, ya, masih menunggui ada di kuburnya saudara saya itu. Lah tiba-tiba saya mendengar saudara saya itu menjerit-jerit. Kata niku nggih. Jadi tadi ditanya, ya, saya menangis itu karena saya prihatin saudara saya dikubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, lah memang kamu tahu barang gaib, kamu tahu kalau saudaramu itu di sana disiksa. Nah kemudian dia cerita, ya karena ketika saya menghantar saudara saya sampai dikubur bersama orang banyak dan prosesi pemakaman selesai, rampungan dikubur do wangsul, lah kula niku nunggoni ten mriku. Lah nunggoni ten mriku kula krungu sedulurku lanang ki gembor-gembor jerit-jerit nggih. Jerit-jerit nggih. Ya. Lah ceritanya itu terdengar begitu nyata sekali, sangat keras sekali. Afriduni wahidan uqasi al-adab qad kuntu asumu qad kuntu usolli, ya. Aduh, bagaimana aku bisa disiksa seperti ini, ya. Bagaimana aku bisa disiksa seperti ini, padahal aku sudah melakukan sholat, aku sudah melaksanakan puasa, aku sudah beribadah, ya. Kenapa aku disiksa seperti ini? Jerit-jerit, ya. Lah terus aku penasaran, kok ceritanya seperti itu, ya. Dia disiksa di kuburan. Kemudian aku gali kuburnya, nanti kuburannya dikeduk. Aku ingin melihat saudaraku disiksa di situ, ya. Maka ketika aku menggali kuburnya dan aku ingin dan aku melihat bahwa leher saudaraku itu dirantai, aku ingin melepaskan rantainya, akan tetapi tiba-tiba tanganku itu tersulut api dari kuburan itu. Jadi arep napa ajeng napa
nundoh nulungi sedulure nguculi rantene sing ten gulu, tangane kobong nggih, tangane kobong. Akhiripun ya wonten sida rawani, tapi tahu betul bahwa kuburannya itu menyala-nyala api ya. Dan tiba-tiba aku melihat tangan saudaraku itu keluar dalam keadaan hangus terbakar ya. Hangus terbakar. Jadi weruh tangane sedulure iki awe-awe tapi tangane gosong ya. Tangane napa? Tangane gosong. Lah bareng ngoten niku terus akhirnya langsung ditimbun, diuruk malih nggih, ditimbun malih. Karena nggak mungkin ditolong kan wong posisinya api kayak gitu nggih. Kemudian diuruk malih, bareng diuruk kemudian ditinggal pulang. Lah itulah penyebab aku menangis sampai sekarang. Aku nggak tega melihat saudaraku itu disiksa sebegitu luar biasanya, sebegitu mengerikannya. Lah kemudian Syekh Abisinan dan para tamu bertanya, lah memang dosa dari saudaramu saat masih hidup itu apa? Kok sampai disiksa segitunya? Dijawab, saudaraku ketika hidup qala kana la yu'addi zakata mimmalihi ya. Karena saudaraku dia itu hidupnya dia itu kaya raya tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat hartanya. Maka itulah penyebab saudaraku disiksa di dalam kuburannya. Ya, jadi niku disiksane tengene kubur ternyata karena tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian akhirnya di para itu Syekh Abu Sinan dan lain-lain itu kemudian minta petunjuk kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menanyakan hal itu, menceritakan hal tersebut. Sehingga sahabat Abu Dzar itu berkata sahabat Abu Dzar ketika disowani oleh tamu-tamu yang ingin menceritakan kejadian itu, tamu-tamunya ngomong, wahai Abu Dzar, ini kok ada kejadian aneh, katanya orang itu dia tidak mengeluarkan zakat, dia itu disiksa di kuburnya sampai segitunya, terbakar api di dalam kuburnya. Padahal kami semua itu tidak pernah mendengar atau menyaksikan, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak disiksa seperti itu, tidak ya. Jadi siksaannya tidak seperti itu ya, nggak seperti itu. Tapi kenapa itu kok dia itu orang Islam, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, mung gara-gara tidak mengeluarkan zakatnya sampai disiksa sebegitu luar biasanya. Kemudian sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ya, kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu menceritakan hadis dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, mani uzzakati indallahi mani uzzakati indallahi bimanzilatil yahudi wan nasoro ya. Kanjeng Nabi itu pernah dawuh,
orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di sisi Allah kedudukannya sama dengan orang Yahudi dan sama dengan orang Nasrani, ya. Itulah bahayanya orang yang tidak mau mengeluarkan mengeluarkan zakatnya. Jadi orang yang nggak mau mengeluarkan zakatnya padahal dia kaya raya dan wajib mengeluarkan zakatnya, kok tidak mengeluarkan zakatnya, di sisi Allah posisinya seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Berarti matinya dalam keadaan tidak membawa iman, matinya dalam keadaan munafik, seperti Korun, seperti sahabat Sa'labah, ya. Adalah contoh orang-orang yang kaya, dia padahal bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi matinya itu munafik, hukumnya seperti orang Yahudi, seperti orang orang Nasrani. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu al-imana illa bizakati wala imana liman la zakata lahu. La yakbalullahu al-imana illa bizakati wala imana liman la zakata lahu. Allah tidak akan menerima iman, Allah tidak akan menerima iman kecuali dengan mengeluarkan zakat, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak berzakat, ya. Artinya, maksudnya hadis ini, Allah tidak menerima iman kecuali dengan berzakat. Artinya, ketika ada orang muslim, orang mukmin, dia kaya raya dan wajib mengeluarkan zakatnya, kok tidak mengeluarkan zakatnya, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada iman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Artinya orang kaya yang nggak mau mengeluarkan zakat berarti imannya tidak ada fungsinya, imannya tidak ada gunanya. Makanya wangsul wau teng ngene. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah, ya. Wangsul teng ngene kisah cerita tadi dari sahabat Abu Dzar, ya. Hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya di sisi Allah seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahaya mboten iki. Bahaya mboten ampun dianggap enteng urusan zakat. Nak misal panjenengan kok ingin menghindari zakat, yang ndonga wae dadi wong fakir miskin sing nampa zakat nggih. Panjenengan misalkan senengane ndonga, ya Allah jadikan orang kaya, ya Allah berilah kekayaan, berilah harta banyak. Tapi kalau tidak mau zakat, gunanya apa? Karena justru banyaknya harta menyebabkan hilangnya iman kalau tidak mau mengeluarkan zakatnya. Makanya di dalam keterangan-keterangan, ya, antara sholat dan zakat itu satu paket, ya. Itu satu paket.
Dalam sebuah hadis diterangkan innallaha ta'ala korona salah satan di salah sati asya falam yukbal wahidun minha bidunil ukhra. Sesungguhnya Allah menyertakan 3 hal dengan 3 hal. Allah menyertakan 3 hal dengan 3 hal dan tidak diterima satu hal tanpa adanya yang lain. Maksudnya ngeten nggih. Jadi ada 3 perkara yang akan diterima Allah kecuali harus disertai 3 perkara. Ya. Jadi 3 perkara ini kalau ndak ada judune, nggak ada gaduane, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah dawuh aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan berikanlah tunaikan zakat. Artinya berarti sholat itu bisa diterima apabila dengan mengeluarkan zakat. Tentunya bagi orang yang kaya nggih, langsung miskin-miskin wis pokoke salat ora sah zakat ora wajib. Salatnya diterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ada orang kaya dia salat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah karena berarti ada paket yang kurang yaitu zakatnya. Maka orang kaya dia sholat juga harus mengeluarkan zakat karena tanpa mengeluarkan zakat sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqalallahu taala wa atiullaha wa atiur rasul atau atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, berarti taatnya kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dua-duanya, ya taat Allah, ya taat apa? Rasul ya. Yang ketiga, waqala ta'ala anishkurli wali walidayya ya. Syukurlah kalian kepadaku, kata Allah, anishkurli wali walidayka ya, wali walidayka. Syukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya orang itu harus taat berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika ada orang kok taat tekun, taat kepada Allah tapi dia durhaka kepada kedua orang tua, maka taatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pun. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizakati wadawu mardokum bisodakoti wa a'iddu lil balai ad-du'a. Hadis riwayat Imam Tabrani ya, Imam At-Tabarani. Jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Jagalah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Wadawu mardokum bisodakoh, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan sodakoh. Wa a'iddu lil balai ad-du'a, dan tolaklah bala dengan doa. Ya, tolaklah bala dengan doa. Alhasil niki maksudipun hasinu amwalakum bizakati. Jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat ya. Artinya harta yang dimiliki itu bisa tetap menjadi milik panjenengan
asalkan dikeluarkan zakatnya, ya. Asalkan dikeluarkan zakatnya. Jadi misalkan begini nggih, kula panjenengan niku gadah harta kathah misalkan, kemudian mengeluarkan jatah zakatnya, maka hartane kula panjenengan itu terjaga, ya, terjaga itu apa? Terjaga niku harta tadi tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak diperhitungkan Allah. Kelak di akhiratnya tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak, maka harta tadi akan membawa atau menjadi penyebab menjadi penyebab siksa. Jadi harta yang tidak dizakati itu harta tadi akan habis dengan sia-sia, akan habis dengan percuma, ya, akan habis dengan percuma, nggak ada gunanya, baik apa di dunianya, apalagi kelak di akhiratnya. Karena saat harta tidak dizakati, ya, ada harta yang tidak dizakati, maka harta tadi tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan ngeten nggih, seberapa banyak orang itu mempunyai harta, ya, misalkan hartanya itu miliaran atau bahkan triliunan, ya, bahkan triliunan. Itu kira-kira harta tadi itu dibawa mati atau tidak? Kan tidak, ya, tidak. Baik harta kula panjenengan duwe bondo akeh pok sithik iku kan tetap ditinggal ketika mati. Lah, maka ketika mati semua harta ditinggal. Lah, ternyata yang kula panjenengan bawa adalah zakatnya harta tadi yang dibawa sangu. Lah, kalau enggak dizakati berarti ada yang dibawa napa mboten? Wonten sing dibeton napa mboten? Mboten enten nggih, mboten enten. Ternyata yang dibawa itu zakat. Ya, yang dikeluarkan itulah yang dibawa sangunya. Yang sisanya ya akan hilang, akan hancur. Maka seperti barang yang tidak dijaga, dia akan apa? Muspro, nganggur, ora ana gunane. Ngoten nggih. Mun to, makane kathah tiyang sing do berlomba-lomba ngumpul ke numpuk hartane, ya, bahkan sampai jarene dipangan 7 turunan rantek, ya, misalkan, ya. Nah, pertanyaannya nak mati iki secuwil pun, ya, kira-kira digawa apa ora? Kan ora, ya. Padahal itu kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dibawa untuk ke alam berikutnya ternyata adalah apa? Zakatnya, ya. Misalkan punya harta 1 M, sudah dikeluarkan zakatnya 2,5-nya lah, 2,5%-nya. Yang, ya, kemudian mati, nah 2,5% itulah sebagai bekalnya. Yang lainnya hancur napa mboten? Hancur, ya. Yang lainnya jadi bagiannya ahli waris, entek, wis ora digawa. Sing digawa apa? Zakate. Hasinu amwalakum bizakati. Jagalah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Wadawu mardokum bisodakoti, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan apa? Sodakoh. Ya, maksudnya sodakoh itu lebih bermanfaat daripada obat zahir, ya. Sodakoh itu lebih manfaat daripada obat-obat zahir. Mula kula kelingan zaman cilik, bahkan mungkin zaman sampai sakniki nggih.
Seringkali wong Jawa-Jawa kuno iku nak duwe anak loro iku mesti bancaan nggih. Diteri nggih, diteri. Niki ana bancaane anakku sing loro iki si A. Bancaan nggih biasa. Bancaan itu sedekah lho nggih. Sedekah. Misalkan gak ada lare alit misalkan gawe bubur walaupun bubur abang diter-terke tanggane iki bancaane napa? Bancaane anakku nggak nembe meriang nembe sakit iki bancaane muga-muga ndang napa ndang mari ndang waras. Lah itu maksudnya niku wadawu mardhakum bisadaqah, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Berarti misalkan kula panjenengan duwe anak keluarga sing sakit, keluarkanlah sedekah untuk yang sakit itu. Insya Allah sakitnya segera nopo sembuh, kecuali memang takdiri Allah kudu mati gitu. Tapi nak takdiri orang mati insya Allah nopo sembuh, karena sedekah itu ternyata adalah obat yang lebih manjur daripada obat zahir gitu. Daripada obat zahir, obat dokter, herbal macam-macam lah. Pokoknya lebih manjur, lebih bermanfaat sedekah melebihi manfaatnya obat-obat napa zahir. Ya tetap kalau panjenengan ikhtiarke berobat ke dokter ke sini ya, tapi jangan lupa napa sedekah. Karena sedekah itu adalah napa? Adalah obat ya. Sedekah itu obat bahkan lebih manjur. Kelingan mboten Bu, Pak? Napa jenengan tasih praktekke? Tasih ya alhamdulillah nggih. Itu memang zaman-zaman dulu ya, orang-orang Jawa dulu sering ketika keluargane keluargane sakit mesti napa bancaan ya. Itu jadi alurnya ke situ ternyata. Bancaan itu adalah sedekah. Iki bancaane anakku muga-muga, atau misalkan nggih kula nggih kelingan misalkan nggih pas meriang atau sakit misalkan, kalau tasih cilik biasanya tasih cilik diundang bancaane kae misalkan wis teko, begitu sampai moro bancaan tiang kathah piring bubur engko bancaan sareng-sareng nek serambung napa terus sorak huri nggih, sorak huri bancaane Paiman misalkan. Ilang lorone kerek warase nggih. Glundang-glundung kaya nak cara mriki napa nanggen kula sorak huri bancaane Paiman, ilang lorone kerek warase, glundang-glundung kaya waluh nak cara ngen kula. Nak mriki napa? Nah iku maksude wadawu mardhakum bisadaqah, dan obatilah orang-orang sakit kalian bisadaqati dengan sedekah. Mula kula wangsuli malih nak kula panjenengan ngadhahi keluarga sing sakit ya diobatke tapi aja lali sedekah. Ya semampune, mampune bubur abang nggih bubur abang paringke tangga-tanggane khususnya sing fakir miskin misalkan. Itu diniati untuk napa ngobati insyaallah sakite segera sembuh. Ngandel mboten niki hadis Kanjeng Nabi nggih. Wadawu mardhakum bisadaqati ya. Dan obatilah orang-orang sakit kalian bisadaqati dengan sedekah. Selanjutnya wa'idu lil bala'i ad-du'a, dan tolaklah bala dengan doa ya. Makanya wonten dawuh la yaruddul qada'u illa doa ya. Tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa. Artinya nopo? Artinya dengan berdoa balak-balak yang akan misalkan balak-balak yang dijadwalkan atau ditakdirkan menimpa karena berdoa, maka nopo tidak akan
tidak akan jadi. Contoh misalkan nggih, misalkan contoh mawon. Makanya kenapa kula panjenengan iku nak napa-napa kan ndonga tuntunane Kanjeng Nabi apa malah mau bepergian nggih. Jenengan ajeng tindakan ajeng musafir. Biasane ndonga mboten ndonga. Ndonga iki tujuane napa? Gen selamat nggih. Gen selamat mulai berangkat sampai karena banyak sekali orang yang keluar bepergian pulang tinggal. Banyak orang yang pergi bepergian pulang hanya tinggal apa? Tinggal nama ya, tinggal nama. Makanya penting tuh, karena tidak ada yang bisa menolak bala itu kecuali doa. Karena semuanya kan sudah ditakdirkan atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal seseorang niku dicatetane, jatah catetane niku kok misalkan bakal nasib misalkan hari ini jam 12 siang dia akan mendapat halangan misalkan. Tapi kan pagi tadi dia berdoa ya, karena pagi tadi dia berdoa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa ya. Qada itu tentunya yang ditolak itu hal-hal ingkang ditolak tentunya hal-hal sing boten nyenengke nggih. Tapi nak tulisane teng mriku jenengan misalkan nggih, tulisan ten Lauh Mahfudz niku jenengan ketulis tiang sing sugih. Napa jenengan tolak ya Allah ampun, nggih mboten sing enak-enak ya ora usah ditolak. Maksudnya ditolak kan sing ora enak-enak. Misalkan contoh ten Lauh Mahfudz tulisane kok jatahe umure 20 tahun misalkan. Jenengan donga ya Allah tawil umurona, panjangkan umurku misalkan. Iku saged mawon nggih. Saged mawon temuriko tulisane jatahe 20 dihapus terus diganti 120 tahun. Jadi ya urip tapi loyo. Sekarang 120 tahun kok njaluk sehat kaya umur 40 nggih mboten saged nggih. Tetap dikabul karo Gusti Allah misalkan saged mawon la yaruddul qada illa doa tidak bisa menolak qada kecuali apa doa. Kalau dalam Quran kadang termasuk yang Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Karena yang menulis catatan di Lauh Mahfudz Allah, yang berhak merubah juga Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenenganku ora ngerti. Tidak tahu akan kedatangan bala apa kan tidak tahu. Contoh kula panjenengan saat niki, wayah niki nggih. Itu kan fan-fan aja, nggih, sehat-sehat kan. Tapi apa ada jaminan nanti besok itu sehat ngeten niki? Bisa wae ana sing tiba, nggih. Wonten sing kena musibah. Kan tidak ada yang tahu. Nah maka itu ternyata jatah bala itu bisa ditolak dengan apa? Berdoa. Makanya kenapa kalau panjenengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pokoknya apik kabeh Gusti ning donyane njaluk apik, ning akhirate ya njaluk apik. Iku maksude napa wa'iddu lil balai ad-du'a ya. Jangankan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah nih, sing urusan kaitan dengan ukhrawiyah pun itu bisa. Contoh sering kula contohke nggih wonten seorang syekh ya, seorang syekh dia itu alim mengajar murid-muridnya banyak sekali. Nah, dia itu alim wali. Ya, salah satu muridnya itu ada sing dadi wali. Jadi muridnya itu setiap ngaji iku nangis karena apa? Ngerti muridnya nak ning bathuke gurune ana tulisane kafir min ahlin nar ya. Tulisane iki kafir min ahlin nar. Muridnya nangis. Gurune sing mono alime, manfaate kathah, ilmune kathah. Lah kok tulisan ning bathuke min ahlin nar.
Kemudian nangis, gurune ngertos niku, ngertos muridnya nangis. Singkat cerita, ngaos pun rampung, muridnya diundang. Ini maju jadi. Liane do bubar, dia dipanggil muridnya. Aku ngerti penyebab nangismu. Kowe nangis mergo weruh bathukku kan. Tulisan bathukku ya, tulisan bathukku. Ora usah nangis ya. Aku wis weruh iki 20 tahun, sejak 20 tahun yang lalu aku weruh nak bathuk kuwi tulisane apa? Min ahlin nar, tulisane kafir ya. Jadi tulisan bathuk iki ahli neraka. Saya sudah tahu sejak 20 tahun yang lalu. Kamu baru tahu kemarin aja susah, enggak usah susah. Doakan saja semoga tulisan ini berubah. Nah, akhirnya singkat cerita gurunya tetap aktivitas istiqomah mengajar sampai ya tentunya berdoa juga ya, berdoa juga. Berdoa agar husnul khotimah. Lah, singkat cerita kemudian beberapa tahun gurunya meninggal dunia, muridnya itu takziah. Dan ketika takziah, muridnya melihat di batuknya gurunya itu sudah hilang, diganti min ahlil jannah, ahli surga ya, ahli swarga ya. Dihapus Allah, diganti min ahlil jannah. Itu urusan akhirat. Itu saja bisa, apalagi cuman urusan apa dunia. Misalkan contoh urusan dunia. Hari ini si A, besok besok si A itu akan jatuh kakinya keselio, urusan akhirat apa dunia dunia. Nah, karena dia itu berdoa, maka balak tersebut bisa tertolak, akhirnya mboten sida napa, mboten sida kena balak ya. Iku maksudnya napa? Wa aidu lil balai ad-du'a, dan tolaklah balak dengan doa ya. Maksudnya tolaklah balak, maka jenengan protes balak kok ditolak ya. Balak itu sama Gusti Allah, bukan maksudnya menolak dalam arti benci, itu tidak ya, tapi menolak dalam arti minta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang dikehendaki Allah semuanya itu baik ya. Apapun yang dikehendaki Allah semuanya baik ya. Baik itu dohirnya enak atau dohirnya tidak enak, pokoknya enak niku kok kersane Gusti Allah mesti sae. Contoh sering kula contohke ngeten nggih. Contohke kira-kira wonten tiyang kecelakaan sampai masuk rumah sakit. Niku dohire enak napa mboten? Sae napa elek? Dohire nggih. Tapi misalkan kasusnya kula walik ngeten. Wonten tanggane jenengan pengangguran ra tau duwe duit. Ngono. Dilalah pusing pagi, dia itu jalan-jalan ning dalan kesasak, keserempet mobil tiba. Akhirnya luka-luka, kemudian dibawa ke rumah sakit. Lah pemilik mobilnya wiku pun ngobatke sampai memberi apa santunan sing kathah. Iku nyenengke napa mboten? Bagi si A sing keserempet dulu, kene niku pengangguran, ora tau duwe duit, nggih. Dadi pengangguran ora tau duwe duit, pusing kan? Lah begitu keserempet, kemudian sing nyerempet tanggung jawab sekaligus nyantuni, diobatkan sampai mari, terus disantuni sekian puluh juta atau ratus misalkan nggih. Mungkarang sing nyerempet sugih kok bos nggih, saged mawon kan. Disantuni sekian ya. Iku dereng tangga-tanggane do tilik maringi nggih. Akhire duwite kathah napa mboten? Ya karena setiap balak itu, setiap yang dikehendaki Allah itu mesti apik nggih. Jangan sampai kalau panjenengan nganggep apa yang diberikan Allah itu tidak baik. Makanya sesuatu yang diberikan Allah dohirnya itu baik ataupun dohirnya itu pahit, tetap hakikate semuanya niku baik. Ya mula
balak-balak sing kula panjenengan tolak niku bukan berarti benci dengan balak itu, tapi minta belas kasihane Allah Subhanahu wa taala karena kula panjenengan ora sanggup kalau diberi apa balak tersebut nggih. Kula mboten sanggup Gusti, mbok ampun diparingi cobaan, ampun diparingi balak ingkang ngoten. Nggih, paham nggih? Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa biman zakat, tidak akan rusak harta di daratan maupun di lautan kecuali dengan mencegah atau dengan tidak mengeluarkan zakat. Pripun keterangane insyaallah wonten pertemuan sing ajeng dugi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidzabil huquq alaina wa likafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza damban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa ataitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfa wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut warzuqna indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.